Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Ali Pratama, NPM 2034021146. Hari ini saya akan mempresentasikan KTI saya yang berjudul Metode Pembelajaran Baru di Kala Pandemi. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Metode Pembelajaran Baru di Kala Pandemi. Penulis menyadari bahwa di dalam pembuatan makalah ini berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini. Untuk daftar isinya, di bab 1 atau pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, penyelesaian masalah, dan tujuan. Di bab kedua atau pembahasan, ada pembahasan, kekurangan, dan kelebihan. Di bab terakhir atau bab 3, penutup, ada kesimpulan dan daftar pustaka. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, metode apa yang dipakai dalam pembelajaran di saat pandemi ini? Seefektif apakah metode tersebut ketika dilaksanakan? Dan yang terakhir, keluhan para guru dan murid mengenai metode pembelajaran baru ini. Yang selanjutnya, penyelesaian masalah. Metode pembelajaran baru ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus yang kian hari semakin bertambah dan semakin cepat. Maka, murid serta guru dituntut untuk beradaptasi dalam keadaan sekarang ini. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui apa metode pembelajaran saat pandemi ini yang paling efektif. Untuk materi pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi yang melumpuhkan sektor-sektor penting yang ada di Indonesia, tak terkecuali sektor pendidikan. Dalam karya ilmiah ini, saya akan sedikit membahas mengenai metode pembelajaran baru di kala pandemi ini. Sebelum pandemi COVID-19, sebagian instansi pendidikan berangsur-angsur merancang pendidikan berbasis digitalisasi guna bersaing dalam kancah internasional. Sebelum pandemi COVID-19, sebagian instansi pendidikan berangsur-angsur telah merancang pendidikan berbasis digitalisasi guna bersaing dalam kancah internasional. Hal tersebut telah terrealisasi oleh beberapa instansi pendidikan. Hemat saya, ini telah dirancang sedemikian rupa sehingga menuai hasil yang mumpuni. Hal itu juga dicetuskan sebagai upaya untuk mengikuti laju revolusi teknologi. Garis bawahi hanya sebagian, tidak keseluruhan. Materi selanjutnya atau bab 2 mengenai pembahasan. Pembahasan. Berdasarkan kalender pendidikan tahun ajaran baru dimulai 13 Juli tahun 2020, wabah pandemi COVID-19 sejak awal Maret 2020. Akibatnya sistem pembelajaran dilakukan dari rumah secara online. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dari klaster sekolah atau kampus. Kondisi serba mendadak darurat belajar dari rumah ini tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Tidak kalah rempong adalah orang tua siswa atau mahasiswa karena beban dan dana bertambah di saat penghasilan berkurang karena COVID-19. Beban sekolah harus menyiapkan infrastruktur TI yang hanya dimiliki oleh sekolah atau kampus di kota. Guru atau dosen kerja di rumah selain menyiapkan materi pelajaran kuliah, dibutuhkan jaringan internet di rumahnya. Kalau tidak, langganan provider harus membeli pulsa atau kuota agar dapat mengajar di rumah. Para orang tua siswa atau mahasiswa terbebani tuntutan melek teknologi, tersedia gadget, jaringan internet, dan dana tambahan untuk membeli kuota. Orang tua wajib mendampingi dan membimbing anaknya yang sekolah di PAUD, TK, SD, untuk yang SMP dan SMA, dan mahasiswa relatif lebih mandiri, tanpa butuh pendampingan orang tua. Bagi orang tua kantoran, tugas semakin bertambah dan selain mendampingi belajar anaknya yang belum mandiri, mereka mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan tugas kantor rapat online dari rumah. Orang tua dituntut menggantikan peran guru kelas bagi anak-anaknya.
Padahal realitanya tidak semua orang tua mempunyai jiwa pendidikan, sehingga kurang sabar, kurang telaten, dan lebih banyak menggunakan emosi daripada hatinya. Pembelajaran jarak jauh secara daring karena pandemi COVID-19 semakin meneguhkan adanya kesenjangan fasilitas infrastruktur jaringan antar kota dan desa. Integrasi infrastruktur jaringan di Indonesia dalam program Nusantara 21 yang digulirkan sejak tahun 1997 untuk meningkatkan cakupan telekomunikasi di seluruh kecamatan belum terwujud. Padahal era information highway dengan menggunakan satelit, kabel fiber optik semestinya dalam kondisi pandemi COVID-19 dapat menjadi solusi pembelajaran jarak jauh. Namun kenyataannya tidak ada sinyal. Kalaupun ada sinyal, jauh dari tempat tinggal, perlu perjuangan untuk mendapat sinyal tersebut. Harus berjalan kaki, belajar kuliah di pinggir jalan yang tidak nyaman, dan bahkan harus ke tempat yang lebih tinggi. Adapun kekurangan serta kelebihan dari pembelajaran jauh ini. Kelebihan penerapan e-learning. Yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet. Anda sudah dapat bisa mengakses tugas atau materi yang ingin Anda pelajari. Dengan menerapkan e-learning, Anda dapat melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Tentunya kita semua ingin menambah ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan. Dengan bermodalkan paket data internet, Anda dapat mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pembelajaran apabila tidak hadir. Disarankan Anda menggunakan member dalam e-learning karena biaya member lebih murah dibandingkan mengikuti les atau kursus di lembaga pembelajaran. Yang ketiga, waktu pembelajaran lebih fleksibel. Biasanya kebanyakan orang yang ingin belajar tidak memiliki waktu yang cukup. Salah satu alasannya mungkin karena waktu Anda sudah digunakan untuk bekerja. Pembelajaran berbasis digital atau e-learning ini adalah solusinya. Waktu untuk belajar bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan jam belajar. Yang terakhir, wawasan yang luas. Dengan menerapkan e-learning, tentunya Anda akan menemukan banyak hal yang semula belum Anda ketahui. Hal ini disebabkan beberapa materi pembelajaran yang tersedia pada e-learning belum tersedia dalam media cetak seperti buku yang sering digunakan dalam belajar mengajar konvensional. Berbeda dengan pembelajaran melalui tatap muka yang dilakukan dengan membaca buku. Kekurangan penerapan e-learning. Yang pertama, keterbatasan akses internet. Salah satu kekurangan metode pembelajaran ini adalah terbatasnya akses internet. Jika Anda berada di daerah yang tidak mendapat jangkauan internet stabil, maka Anda akan sulit mengakses layanan e-learning tersebut. Tentunya masih banyak terjadi di Indonesia, mengingat beberapa daerah masih belum terjangkau internet, dan selain itu harga pemakaian data internet juga masih dirasa cukup mahal. Yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Beberapa metode pembelajaran e-learning bersifat satu arah. Hal tersebut menyebabkan interaksi pengajar dan siswa menjadi berkurang, sehingga akan sulit bagi Anda untuk memahami penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang sudah dipelajari. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi. Materi yang diajarkan dalam e-learning direspon berdasarkan tingkatan pemahaman yang berbeda-beda, tergantung kepada kemampuan si pengguna. Beberapa orang mungkin dapat menangkap materi dengan lebih cepat, hanya dengan membaca. Namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama sampai benar-benar paham. Bahkan ada juga yang membutuhkan penjelasan dari orang lain agar dapat memahami materi yang dipelajari. Minimnya pengawasan. Yang keempat, minimnya pengawasan dalam belajar. Kurangnya pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring membuat pengguna e-learning kadang kehilangan fokus.
Dengan adanya kemudahan akses, beberapa pengguna cenderung menunda-nunda waktu belajar. Perlu kesadaran diri sendiri agar proses belajar dengan metode daring menjadi terarah dan mencapai tujuan. Selanjutnya materi terakhir atau bab 3 penutup. Kesimpulannya, jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran metode baru ini atau daring mempunyai sisi positif dan negatifnya. Kembali lagi kepada kita, apakah kita bisa beradaptasi dengan metode baru ini atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Karena melihat statistik angka kenaikan COVID yang terus naik, sepertinya metode pembelajaran ini akan diperpanjang, dan kita sebagai pelajar harus dapat beradaptasi dengan keadaan atau kondisi seperti saat ini. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.